Hari ini kita sangat capek sekali karena kami kedatangan banyak sekali umat audio yang datang ke sini bukan buat masang, tapi buat membetulkan suara mobil mereka yang rata-rata sudah dipasang Pandora juga. Kami jadi sedikit berpikir nih, apa di luar sana itu tidak ada standarisasi untuk menyetel sound system dengan bagus untuk mencari dasarnya aja dulu gitu loh. Wahai para umat audio sekalian, selamat datang kembali di channel Poison Store. Pada kesempatan kali ini, kita sudah membuat nih, di papan tulis ini ada lagu wajib untuk tuning audio, supaya para umat audio sekalian bisa melakukan pengaturan suara dengan lebih baik di dalam kendaraan kalian. Sekarang kita masuk ke dalam lagu atau track yang pertama. Track yang pertama adalah Zero Beat Noise. Kalian harus pahami nih, Zero Beat Noise itu adalah track yang tidak mengandung data musik sama sekali. Itu sebetulnya salah tulis, ada data musiknya, cuma datanya nol semua. Data musik digital yang kalian download, yang kalian letakkan di flash drive dan juga di dalam gadget kalian itu data bitrate sebetulnya. 101010101010101011. Itu adalah data digital yang terkandung untuk menciptakan musik yang dikonversi dari analog ke digital. Itu namanya DAC, Digital to Analog Converter. Zero Beat Noise ini adalah keheningan total. Jadi tidak ada suara sama sekali. Ini berguna kalau kita untuk mendeteksi yang namanya alternator whine, gain hiss, dan clicking atau popping. Jadi kalau kalian itu yang telinganya sensitif, kalian harus mendengarkan di mobil itu ada noise-noise yang mengganggu nggak? Menjadi latar belakang suara musik kalian. Itu tidak boleh terjadi. Kita menggunakan Zero Beat Noise untuk mendeteksi adanya noise-noise seperti itu. Perhatikan, ini adalah track yang pertama. Sekarang kita berlanjut kepada lagu atau track yang kedua. Namanya Phase Checker Track. Dia adalah impuls dengan ritme 2 gelombang positif dan 1 gelombang terbalik. Jadi kita punya istilah di cek fase itu. Kalau kita melakukan cek fase, mode normalnya adalah 2 kali positif, 1 kali negatif. Kalau terjadi 1 kali positif, 2 kali negatif, itu artinya terbalik speakernya. Sebetulnya untuk mendeteksi polaritas itu kalian membutuhkan alat yang namanya phase checker. Alat ini itu untuk mendeteksi speaker itu terbalik atau tidak. Jadi ada track audionya. Jadi track audionya itu bisa menentukan apakah nyalanya itu biru-biru merah atau merah-merah biru. Kalau biru-biru merah itu positif, merah-merah biru itu negatif. Jadi kalian cek seluruh speaker, pastikan polanya sama. Mau merah-merah biru atau biru-biru merah semua. Itu pasti tidak ada cancellation. Gunakan alat phase checker. Jadi dengan phase checker ini, kita bisa mendeteksi high frequency, mid frequency, sama low frequency. Masing-masing harus kita cek supaya sinyalnya itu semuanya tidak ada yang terbalik dan bermain di satu fase. Artinya suara kalian akan tercipta dengan sempurna. Masuk ke dalam track berikut yang harus kita miliki untuk melakukan tuning di dalam kendaraan. Pink Noise. Ini adalah static noise. Jadi ini adalah frekuensi white noise yang sudah dimodifikasi dengan kompensasi di low frekuensinya. Kalau white noise itu low frekuensinya lebih tidak ada. Kalau pink noise itu dia lebih datar. Itu kompensasi untuk pendengaran telinga manusia. Ibarat kata kalau kita itu nonton TV, cuman siarannya udah habis kayak zaman dulu tuh, suaranya. Nah itu namanya white noise. Nah, ini digunakan untuk ngecek frekuensi respon menggunakan alat yang namanya RTA, Real Time Analyzer. Kalian harus miliki juga RTA. Gampang kok, tinggal download aplikasi ada RTA, itu juga banyak dan bisa membantu, paling tidak bisa membaca responnya sistem yang kalian miliki di dalam kendaraan itu seperti apa. Sekarang kita lanjut kepada track keempat. Lagu keempat ini adalah Test Tone. Ini adalah nada tunggal untuk mewakili setiap frekuensi dari 20 sampai 20 kHz.
20.000. Biasanya 31 track mewakili 31 band graphic equalizer. Dengan test tone, kita bisa melakukan pengukuran untuk mendukung itu pink noise. Pink noise-nya untuk baca, test tone-nya untuk ngelihat satu persatu tiap speaker. Tuning yang benar itu belang, kiri kanan independen, tweeter kiri kanan independen, mid-range kiri kanan independen, masing-masing frekuensinya dites segala macem. Itu setting buat kompetisi dan biaya settingnya juga astronomical kuantitinya. Sekarang kita masuk ke dalam lagu yang kelima. Track kelima ini adalah audio scoping pulse, merupakan pulse atau denyut dengan kecepatan berbeda untuk menentukan kecepatan sinyal yang sampai dari speaker ke posisi pendengar. Scoping pulse itu merupakan bunyi denyut dengan kecepatan yang berbeda-beda. Jadi untuk menentukan time alignment ini track yang sangat cukup berguna, sangat berguna bukan sangat cukup berguna, sangat berguna sekali untuk menentukan time alignment di dalam kendaraan para umat audio sekalian. Jadi speaker kiri kanan itu kan jaraknya berbeda-beda. Kita duduk di sebelah kanan, tentunya suara dari speaker kanan akan sampai ke telinga lebih dahulu. Dengan audio scope seperti ini, kita bisa menentukan waktu datangnya suara dari speaker itu sampai ke telinga kita tuh secara bersamaan. Jadi seakan-akan kita itu berada di antara dua speaker. Padahal yang kita mainkan delay-nya, datangnya suara ke telinga kita. Untuk menggunakan ini, kalian itu harus punya osiloskop. For example, if I measure the outlet voltage, never handle live voltage. I'm a professional. Kalau kita itu biasanya pakai ioskop yang suka ada di iPad, aplikasinya itu ada. Dan itu aplikasi berbayar. Makanya ini kadang-kadang kita jarang pakai untuk mobil sehari-hari, kita cukup pakai telinga aja. Tapi bagi kita nih yang sudah bersertifikat, kita itu sudah biasa. Karena hari-hari kita bermain dengan yang seperti ini. Yang kita gunakan itu biasanya adalah lagu yang sudah kita hafal. Untuk mencari posisi, mencari warna suara, dan sebagainya. Ini juga berguna untuk para umat audio. Kalau kalian itu punya lagu yang sudah kalian hafal, dan juga kualitas lagunya bagus, dan bisa digunakan untuk tuning, gunakan lagu itu terus-menerus, sampai kalian itu punya gambaran, dan akhirnya bisa menciptakan suara yang sama di antara kendaraan. Jadi satu kedua, ketiga kendaraan itu konsisten kalian itu bikin suaranya. Itu yang diperlukan. Lalu, kalau kalian itu juga ingin menciptakan suara yang bagus, biasakan kalian itu juga menggunakan CD-CD yang dipakai untuk kompetisi. Itu juga bisa membantu. Jadi banyak organisasi berbeda yang kebetulan hadir di Indonesia itu punya CD berbeda-beda. Itu bisa dipakai untuk menjadi patokan untuk menciptakan suara yang bagus di mobil para umat audio sekalian. Jadi sekian saja video dari kami mengenai lagu-lagu untuk tuning audio. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa berikan kami like. Kalau ada pertanyaan, jangan lupa tuliskan pertanyaan kalian di kolom komen. Dan yang paling penting, dukung kami dengan cara subscribe supaya kami makin tambah semangat lagi untuk menciptakan video-video seperti ini di kemudian hari. Salam dari Poison Channel. Cut!